Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alaihi tasliman katsira. Amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmat Allah inilah maka pada saat ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke Masjid Mujahidin yang mulia ini. Selain menunaikan sholat berjamaah, kita lanjutkan dengan acara rutin, yaitu pengajian hadis-hadis dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis, semuanya itu bermanfaat agar dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah Masjid Mujahidin dan mitra muslimin Perak Jaya yang dimuliakan oleh Allah, berikut ini saya akan membacakan beberapa hadis. Masalah rahmat Allah, keluasan rahmat Allah, yaitu hadis nomor 1749 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsh inna rahmati ghalabat ghadabi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah telah selesai mencipta semua makhluk, maka Allah menulis di dalam ketetapannya yang ada padanya di atas arsy. Apa yang ditulis yaitu sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para hadirin dan mitra muslimin Perak Jaya yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis tadi kita ditunjukkan oleh Allah sampai di mana rahmat Allah itu ditujukan kepada semua makhluknya. Rahmat itu artinya kasih sayang. Ya. Jadi rahmat itu artinya kasih sayang. Rahmat Allah artinya kasih sayang Allah. Jadi artinya Allah ini betul-betul mempunyai satu rasa kasih sayang yang tinggi sekali. Dan tidak ada satu makhluk pun di seluruh jagat ini yang memiliki kasih sayang seperti kasih sayangnya Allah kepada
hamba-hambanya. Sehingga tadi di dalam hadis tadi yaitu 1749, yaitu ketika Allah sudah selesai menciptakan semua makhluk yang pertama dicipta oleh Allah, ya, alam semesta ini yang pertama dicipta. Ketika itu barulah Allah mencipta makhluk hidup, malaikat, jin, roh, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan barangkali makhluk Allah yang terakhir itu manusia. Ya, kemungkinan makhluk Allah yang terakhir dicipta oleh Allah itu adalah manusia. Karena itu manusia ini lebih sempurna jika dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang sebelumnya. Malaikat itu bagus. Cuma malaikat ini dia tidak diberi akal seperti manusia. Karena itu dari segi kepandaian, manusia lebih tinggi kepandaiannya dari malaikat. Tapi malaikat itu dicipta ketaatannya yang tinggi. Tidak ada makhluk Allah yang lebih tinggi ketaatannya daripada malaikat. Tapi dari segi akal, kesempurnaan akal, maka manusialah yang paling sempurna akalnya jika dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Di samping akal, manusia juga diberi nafsu. Sebagaimana hewan juga diberi nafsu. Tapi nafsu hewan itu terbatas. Terbatas yaitu nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual. Dan nafsu hewan ini kalau sudah terpenuhi, mereka tenang. Berbeda dengan manusia. Nah, di sini. Manusia itu bisa memiliki nafsu yang tenang. Di dalam Al-Quran disebut nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang ini. Jadi bisa manusia itu memiliki nafsu yang tenang. Tapi bisa juga memiliki nafsu yang angkara murka. Nafsul ammarah. Nafsu yang menjurus kepada kedurhakaan. Tujuannya cuma satu, ingin cari kepuasan. Karena puas yang dicari tidak peduli kalau perlu membunuh orang lain, tidak apa-apa. Demi untuk mencapai kepuasan. Na'udzubillah min dzalik. Nah inilah, jadi sesudah Allah menciptakan seluruh makhluknya, termasuk kita sebagai umat manusia, kemudian Allah menetapkan satu ketetapan. Apa isi ketetapan itu? Kata Allah, Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya kasih sayangku, kata Allah, dapat mengalahkan murkaku. Jadi Allah itu punya rasa kasih sayang. Tapi kadang-kadang Allah itu juga murka. Kadang-kadang Allah itu murka. Innallaha syadidul iqab. Allah itu maha keras di dalam siksaannya. Ini kalau Allah sudah murka betul-betul. Tapi banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang, maha pengasih, maha pelindung dan sebagainya. Nah inilah. Jadi karena itu kita tidak boleh timbul perasaan suudzon. Tidak boleh punya perasaan prasangka jelek kepada Allah. Seperti pelajaran yang lalu mengenai taubat. Kalau kita berdoa memohon ampun kepada Allah, jangan sekali-kali kita punya prasangka yang jelek. Tuhan tidak mungkin mengampuni saya. Sebab dosa saya ini sudah terlalu banyak. Ini tidak boleh. Kita tidak boleh punya perasaan begitu. Sebab Allah tidak punya rasa dendam kepada hamba. Kalau manusia-manusia seperti kita ini tidak mustahil, kadang-kadang ada rasa dendam. Tapi kalau Allah enggak. Malah Allah itu senang sekali kepada hambanya yang asalnya itu durhaka, asalnya itu brutal, sadis, tapi kemudian dia berubah, menjadi lunak hatinya, menjadi sadar hatinya, akhirnya kembali ke jalan yang benar. Inilah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi,
kita tidak boleh memiliki prasangka yang jelek kepada Allah. Jangan mempunyai perasaan suudzon kepada Allah. Tapi sebaiknya kita punya prasangka yang baik, bahwa karena Allah itu memiliki rahmat yang tinggi, maka insya Allah apabila kita memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah fa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Lupa saya ayat ini. Suratnya itu lupa saya. Yang jelas ini Al-Quran ini. Wahai hamba-hambaku. Katakanlah wahai hamba-hambaku. Barang siapa di antara kamu yang pernah mengerjakan suatu pekerjaan yang melampaui batas. Maksudnya pekerjaan yang dosa ya. Dan melampaui batas. Jangan sekali-kali berputus asa mencari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa mencari rahmatnya Allah. Fa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah, sebab Allah bersedia memberikan pengampunan kepada semua dosa. Semua dosa. Apa saja dosa itu. Nah, disinilah rahmatnya Allah. Hadis berikut 1750. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dhalikal juz'i yatarahamul khalq hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu rawahu Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah, seorang sahabat, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah membagi rahmatnya dalam 100 bagian. Maka ditahan padanya yang 99. Dan yang diturunkan ke bumi hanya 1 bagian dari 100. Maka dari 1 bagian itu terjadilah kasih sayang di antara semua makhluk. Sehingga seekor induk kuda mengangkat kakinya karena khawatir akan terinjak terhadap anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Allah juga menerangkan sampai di mana kasih sayang Allah itu kepada hamba-hambanya. Dikatakan bahwa Allah ini memiliki rasa rahmat, rasa kasih dan sayang sebanyak 100. Ya 100% itulah kalau istilah kita. 100%. Nah, di antara kasih sayang Allah yang 100% itu diturunkan ke bumi hanya 1%. 1% yang diturunkan ke bumi. Jadi Allah belum menurunkan kasih sayangnya ke bumi ini semua, belum. Baru 1%. Tapi ke rahmat Allah, kasih sayang Allah yang 1% dari 100% itu diantaranya sampai semua makhluk Allah ini punya rasa kasih sayang. Satu contoh kata Nabi, seekor induk kuda itu mengangkat kakinya karena khawatir akan terinjak anaknya. Itu termasuk apa? Kasih sayang seekor kuda kepada anaknya. Ini baru kuda, belum binatang-binatang yang lain. Belum kucing. Kucing itu memiliki kasih sayang sehingga kalau kucing itu punya anak, Masya Allah, anaknya selalu disingit. Kalau kelihatan orang lain disingit, digondol, ditaruh di tempat yang sepi.
Saking sayangnya kucing itu kepada anaknya. Itu kucing. Saya tidak bisa bicarakan barangkali ribuan hewan, jutaan hewan barangkali. Termasuk umat manusia. Karena kasih sayangnya umat manusia itu kepada hambanya, sampai seorang ibu itu dia rela hamil 9 bulan. Padahal dia tahu hamil itu nggak enak. Kemudian sesudah hamil dia rela melahirkan anak. Padahal dia tahu melahirkan itu sakit. Bahkan kadang-kadang ada seorang ibu yang melahirkan sampai torok nyawa. Anaknya lahir selamat, ibunya mati. Tapi ibu ini ada yang tetap mempertahankan kehamilannya sampai dia melahirkan. Sudah melahirkan tidak berhenti. Tugasnya apa? Diteruskan dengan nyusui anaknya. Ya. Tidak peduli kadang-kadang tengah malam si ibu ini bangun nyusui anaknya. Kenapa? Karena anaknya bangun, nangis, minta air susu ibu, disusui si anaknya. Kenapa ibu ini kok melakukan ini semua? Ini semua karena kasih sayang saya kepada hamba. Jadi rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang ini tidak didapat di bangku kuliah. Tidak didapat di bangku sekolah. Itu memang Allah memberikan kepada semua hambanya. Termasuk binatang, apalagi manusia. Kasih sayang itu. Seorang bapak kasih sayangnya kepada anaknya. Dan nanti kalau sudah bapak ini, kemudian anaknya sudah dewasa kawin, kemudian anaknya punya anak, kan berarti cucu. Namanya sekarang sudah bukan lagi bapak, tapi mbah. Mbah ini cintanya kepada anak kandungnya, dengan cintanya kepada cucunya melebihi kepada cucu daripada anak kandungnya sendiri. Kenapa kok sampai begini? Karena kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kasih sayang Allah adalah Allah menjadikan kamu hidup berpasang-pasangan. Suami, istri, istri, suami. Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian bukan itu saja, di antara suami istri dicipta satu rasa, namanya mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta. Cinta itu campur nafsu. Kalau masih muda rasa cinta. Aku cinta padamu. Dipeluknya istrinya, diciumi istrinya. Itu cinta. Tapi nanti kalau sudah istrinya sudah tua, dia juga sudah tua, dia melihat di luar itu banyak gadis-gadis yang masih muda dan cantik-cantik. Ya. Kenapa kok tidak istrinya yang sudah umur 60 ke atas itu kok tidak dibuang saja? Kok ganti dengan istri ya, dengan gadis-gadis yang cantik? Tidak sampai hati. Kenapa? Karena rasa rahmat. Jadi ada mawaddah, ada rahmat. Kalau kemantenannya rasa rahmat, cinta. Tapi kalau sudah kemanten lawas seperti kita-kita yang sudah tua-tua ini, rasa cinta otomatis berkurang. Gak macam-macam kayak biyen si enom. Tapi anehnya kok duduk jejer. Kadang-kadang kakinya suaminya dipijeti oleh istrinya. Apa Mas? Apa Pak nih? Kok rasanya kok aneh, tak pijeti. Nah, itu apa? Rasa rahmat, kasih sayang. Ini tidak didapat di bangku kuliah. Tidak ada kursusnya, itu tidak ada. Pak, saya mau mengadakan kursus kasih sayang, itu tidak ada. Itu memang sudah pemberian Allah kepada semua makhluk, termasuk hewan, apalagi kita sebagai manusia. Inilah namanya rasa mawaddah dan rahmah. Jadi kalau ada orang yang tidak punya rasa rahmat kepada sesamanya, ya namanya orang ini tidak normal. Itu saja. Wong Allah Ta'ala itu dum-dum rezeki rata diberi.
Tapi kenapa kok ada yang tidak keduman? Yang salah bukan Allah, yang salah ya manusia sendiri. Ada yang serakah, sehingga rezeki itu diringkes sendiri. Terserah orang lain, tidak makan, tidak minum, terserah. Bahkan kalau mati kelaparan, tidak urusan, tidak peduli. Yang penting saya kenyang, saya banyak uang. Ini manusia tidak normal. Manusia yang tidak keduman rasa kasih sayang dari Allah. Tapi kalau orang punya rasa kasih sayang, tidak begitu jiwanya. Seperti contohnya Khalifah Umar bin Khattab. Umar ini sebelum Islam orangnya keras sekali. Kalau Abu Jahal keras itu, Umar lebih keras lagi. Bahkan dia pernah Umar ini mau membunuh Rasulullah, bawa pedang terhunus sebelum Islam. Tetapi sesudah dia masuk Islam, Masya Allah, berubah jiwanya, penuh dengan rasa kasih dan sayang. Lebih-lebih lagi ketika Umar diangkat sebagai khalifah, Masya Allah, rasa kasih sayangnya meningkat sedemikian rupa. Sampai dia pernah mengatakan, seandainya di seberang kampung sana ada seekor kambing mati karena kelaparan, itu adalah tanggung jawab saya. Saya akan ditanya oleh Allah besok, kenapa kambing itu kok sampai mati kelaparan? Itu tanggung jawab saya. Sampai di situ. Alangkah indahnya kalau penjabat-penjabat sekarang itu punya perasaan yang begitu itu. Ya. Mestinya itu begitu. Kalau hujan terus, di mana-mana banjir. Ya mestinya penguasa itu tahu loh, kenapa kok banjir, kenapa di sana banjir, sini banjir. Kasihan mereka ini. Mestinya begitu. Ada rasa rahmat itu. Kenapa kampung sana kok sampai banjir, bahkan airnya sampai masuk ke dalam rumah penduduk. Wah, kasihan mereka ini. Di mana letak kekurangannya ini? Oh, ini selokannya, ini perlu dikuras, perlu dikeruk ini. Mungkin sudah terlalu dangkal. Keluarkan dana untuk mengeruk. Mestinya itu begitu. Ada kasih sayang. Tapi kalau ada penjabat penguasa yang mendengar di mana-mana banjir, bahkan di foto, di koran-koran, di televisi dan sebagainya, tapi dia tempat tenang saja, manusia yang demikian ini sudah dicabut rasa kasih sayangnya dari hatinya. Padahal rasa kasih sayang itu sudah diberikan oleh Allah, tapi dicabut sama Allah, sehingga jadi manusia yang sadis, manusia yang bengis, manusia yang kejam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, lebih kejam dari hewan. Hewan tidak ada yang kejam kepada sesamanya, tapi manusia banyak yang melakukan kekejaman kepada sesamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini perlu rahmat ini. Marilah hati kita hiasi dengan rahmat, dengan kasih sayang yang memang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai makhluknya. Hadis berikutnya 1751. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala qadima 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabyun fa idza imra'atun min as-sabyi qad tahludu sabyaha tasqi idza wajadat sabiyan fi as-sabyi akhadhathu fa'al saqathu bi batniha wa arda'athu faqala lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar qulna la wa hiya takdiru an la tatrahu faqala lallah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika ada tawanan perang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba di antara tawanan itu ada seorang wanita yang teteknya meneteskan air susu, sehingga bila mendapat bayi di dalam tawanan itu, langsung anak bayi itu diangkat lalu diteteinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apakah kalian dapat berpikir bahwa wanita itu akan memasukkan putranya itu ke dalam api? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasul. Selama ia sanggup membelanya, jangan sampai anaknya masuk ke dalam api. Maka sabda Nabi SAW, sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi dari wanita itu terhadap anak kandungnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini satu perumpamaan lagi yang diberikan oleh Nabi kita SAW, yaitu tentang kasih sayang Allah. Begini, pada suatu ketika dibawa beberapa orang tawanan perang. Zaman Nabi dulu ya, kalau ada perang, orang yang kalah perang itu kalau masih hidup ditawan. Tawan. Saya rasa sekarang pun juga begitu. Yang kalah perang itu ditawan. Dan nanti tawanan perang itu di dalam Islam disantuni. Harus disantuni. Karena mereka itu adalah manusia biasa. Harus disantuni secara manusiawi. Kalau sekarang tawanan perang itu diatur oleh PBB sekarang itu. Walaupun di sana sini banyak tawanan-tawanan perang diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Tapi sebetulnya tidak boleh. Islam selama menawan orang yang ditawan diberi santunan yang baik. Waktunya makan ya diberi makan. Tidak boleh mereka disiksa, tidak boleh. Nah, ini didatangkan beberapa orang tawanan perang. Nah, di antara tawanan perang tadi kebetulan ada beberapa orang perempuan. Ya memang dalam perang itu ya laki ya perempuan. Nah, ini. Nah, di antara yang perempuan tadi ada seorang ibu. Rupanya ibu ini mungkin baru melahirkan atau bagaimana, begitulah ya. Dilihat air susu ibu tadi itu besar. Nah, susu ibu tadi itu besar dan meneteskan air susu. Berarti ibu ini masih produktif air susu. Sehingga si ibu tadi melihat air susunya menetes ini, dia mencari anak bayi. Akhirnya didapatkan anak bayi. Langsung anak tadi digendong, disusoni sama dia. Ketika Rasulullah SAW melihat wanita tadi itu nyusoni anak ini, padahal bukan anaknya sendiri loh. Hanya karena dia itu lihat air susunya keluar kok eman kalau tidak disusokan pada anak. Ada anak bayi disusoni. Lalu kata Rasulullah bertanya, bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin wanita ini yang dia sekarang ini nyusoni anak bayi ini, lalu wanita ini dia tega hatinya, anak ini dimasukkan ke dalam api? Bagaimana pendapatnya? Kata Rasulullah, tidak mungkin ya Rasul. Walaupun dia itu bisa, tapi tidak mungkin. Karena wanita ini punya kasih sayang kepada anak bayi ini, sampai anak itu disusoni. Sehingga jangankan terkena api, kalau kakinya atau tubuhnya bayi itu digigit nyamuk saja diceblek, dan nyebleknya itu halus, supaya anak itu jangan sampai merasa sakit. Kenapa? Karena sayangnya. Anak itu disusoni, kakinya digigit nyamuk, nyamuknya diceblek mati, dibuang, dikusuk-kusuk, supaya anak ini tidur sambil nyusu sampai tidur, kemudian ditaruh pelan-pelan supaya apa? Jangan bangun, biarkan dia tidur dulu sampai nyenyak. Nanti kalau sudah bangun disusoni lagi. Itu kenapa? Karena kasih sayang si ibu tadi. Kata Rasulullah SAW, "Lallah, sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anak bayi." Ya. Kalau seorang ibu dia sayang kepada bayinya, Allah lebih sayang lagi kepada hamba-hamba. Ada yang bertanya, ya kalau Allah itu sayang kepada hambanya, kenapa lalu Allah kok membuat neraka dan surga? Kenapa kok tidak neraka itu ditutup saja?
Ada sebuah hadis kalau tidak salah keterangan bahwa sebetulnya Allah menciptakan neraka itu karena kasih sayang Allah. Ya, Allah membuat neraka itu karena kasih sayang Allah. Kepada siapa? Kepada hamba. Bayangkan para hadirin, kalau tidak ada neraka, kira-kira manusia ini seperti apa jadinya? La ilaha illallah, na'udzubillah min dzalik. Wong penjara dari wedeni. Polisi sekarang tidak ditakuti. Tidak percaya. Naik saja sepeda motor. Sudah tahu lampu merah diterjang. Ada polisi, Allah polisi. Coba. Kan berarti tidak takut sama aparat. Ini kenyataan di Surabaya loh saya lihat ini. Sampai satu geleng-geleng, ya apa sih ngomong? Semua bang kita sedang. Buat apa bisa kok? Tunggu kalau sudah kuning. Kuning kan belum boleh jalan. Tunggu kalau itu kan merah. Meskipun coba. Ya kalau sudah polisi tidak di sini, pasti akan ada. Awak ada mana? Saya mandi di apa? Mana teman? Kurang 1 triliun, masih kurang. Na'udzubillah min dzalik. Itulah manusia. Ya. Jadi kembali bahwa Allah itu menciptakan neraka itu karena sayang Allah kepada hambanya. Kenapa? Supaya manusia itu ada yang ditakuti. Karena ada yang ditakuti, akhirnya mereka melakukan pekerjaan ini dengan baik. Yang penting jangan ganggu orang lain, jangan menyakiti otak orang lain. Supaya Anda bisa masuk surga, santunilah orang lain, berbuatlah baik kepada sesama makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan. Sehingga setelah kamu diberitahu, jangan sampai kamu masuk neraka. Diberitahu, jangan sampai kamu masuk neraka. Tapi kalau masih juga ada manusia yang masuk neraka, itu kesalahannya sendiri. Ya, kalau ada masuk neraka, itu kesalahannya sendiri. Ada ya, ayat itu katakan bahwa ketika orang-orang besok pada hari kiamat, sesudah manusia diadili oleh Allah, maka orang-orang yang baik yang beriman dimasukkan ke dalam surga, dan orang-orang yang durhaka digiring oleh para malaikat masuk neraka. Malaikat penjaga neraka itu heran melihat kok ada berbondong-bondong manusia ingin masuk ke dalam neraka. Sehingga para malaikat penghuni neraka, bukan penghuni, penjaga ya, itu bertanya, masalah kakum alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir. Wahai umat manusia, kamu kok sekarang ini berada di sini? Apakah dahulu tidak ada juru pengingat? Apakah dahulu tidak ada orang yang mengingatkan kalian bahwa di akhirat ini ada neraka? Qalu, manusia-manusia durhaka tadi itu semua mengatakan, sebetulnya memang kami dahulu sudah didatangi para nabi, para rasul, para mubaligh, para ustadz, para kiai. Mereka sudah memberikan nasihat-nasihat kepada kami. Walakin kadzabna, tapi kami pada saat itu membohongkan. Kami tidak percaya. Sampai kami sekarang ini berada di neraka. Oh ya sudah, kata malaikat, kalau gitu kesalahan ini kesalahan kalian sendiri. Nah di sini ya. Jadi kita kembali kepada rahmatnya Allah. Jadi Allah itu betul-betul sudah menurunkan 1% dari 100% rahmatnya Allah ke bumi. Nah di antara 1% ini merata di seluruh makhluk. Antara lain ya tadi itulah seorang ibu, dia menyusui anaknya, sehingga tidak mungkin ibu ini karena dia sangat sayang kepada anaknya sampai dia akan memasukkan anaknya ke dalam api. Tidak mungkin. Ini rahmatnya Allah. Para hadirin sedikit, ini juga hadis. Pada suatu hari, ini tentang gambaran rahmat Allah ya. Pada suatu hari
Nabi kedatangan seorang tamu. Tidak jelas saya namanya. Tamu itu duduk di depan Rasulullah. Tiba-tiba cucunya Rasulullah keluar. Cucunya Rasulullah keluar, langsung oleh Nabi dipangku. Kemudian cucunya itu diciumi sama Rasulullah. Diciumi kepalanya, pipinya, punggungnya, namanya cucu. Si tamu tadi melongo. Akhirnya tanya, ya Rasul, ini cucumu? Iya, ini cucu. Kamu cium ya Rasul? Iya, sayang. Ya Rasul, saya ini punya anak 10. Tapi seorang pun tidak pernah saya cium. Ya Allah. Waktu Nabi mendengar itu jingkat. Saya khawatir kalau Allah mencabut rasa rahmat dari hatinya. Ya, sampai mencium anaknya saja nggak mau. Nemen kan itu. Ya. Jadi menciumi anak, menciumi cucu, ini termasuk rahmatnya Allah. Termasuk kasih sayang Allah. Ya. Normal itu. Tapi kalau ada orang nggak pernah mencium anaknya, nggak pernah mencium itu, ini masih kecil ya. Jangan nanti anaknya sudah gadis, bapaknya mencium, ya itu nggak boleh. Ya itu nanti lain pasalnya itu. Tapi anak itu walaupun masih perempuan, tapi masih kecil. Lucu anak itu diambungi, Masya Allah lucu anak itu lah. Masya Allah. Masa ada manusia tidak punya rahmat ini? Astagfirullahaladzim. Berarti orang ini tidak keduman rahmat sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ini keduman rahmatnya Allah. Sehingga dalam tingkah laku kita sehari-hari selalu diisi dengan rahmat, dengan kasih dan sayang. Inilah barangkali pengajian yang dapat saya berikan pada saat ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita ambil daripadanya. Dan akhirnya pengajian kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.